Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Febrianti Milenia dengan NIM 1805382, mahasiswa PG PAUD UPI Kampus Tasikmalaya. Dalam video kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi mengenai pengembangan pengukuran. Pengukuran adalah aspek fundamental matematika yang menjembatani dua area matematika sekolah, yaitu geometri dan angka. Pengembangan keterampilan pengukuran biasanya dimulai dengan membandingkan objek secara langsung dalam satu dimensi. Dengan demikian, anak-anak umumnya berhasil mengukur panjang sebelum luas dan volume. Kemampuan untuk secara langsung membandingkan panjang objek adalah keterampilan awal yang muncul dan awalnya tampak berbasis persepsi. Bayi menunjukkan kesadaran akan variasi jumlah dalam satu dimensi sejak 4 bulan dan dapat membedakan antara dua objek berdasarkan ketinggian pada 6 bulan. Ketergantungan awal pada standar untuk menilai ukuran mungkin tampak kontras dengan temuan Piaget dan rekan-rekannya yang menunjukkan bahwa anak-anak muda tidak secara spontan menggunakan standar untuk mengukur objek. Nah, Piaget dan rekan-rekannya berpendapat bahwa sebelum usia sekolah, kemampuan anak-anak untuk menyandingkan informasi metrik terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat kesimpulan transitif yang terlibat dalam pengukuran. Dalam pengembangan pengukuran, terdapat dua poin penting. Yang pertama yaitu satuan dan pengukuran konvensional, yang kedua yaitu penskalaan proporsi. Bagian pertama, memahami unit satuan dan pengukuran konvensional. Pada usia 8 tahun, anak-anak biasanya baru berhasil membedakan benda-benda dengan panjang yang berbeda ketika tidak ada standar yang selaras dan konstan. Kemampuan pengukuran konvensional merupakan keterampilan yang ditunjukkan oleh anak-anak hingga usia 4 tahun. Perubahan kepekaan terhadap variasi dalam jumlah dari usia 4 hingga usia 8 mungkin terkait dengan paparan pengukuran konvensional di sekolah dan kemampuan untuk membentuk dan memelihara gambar. Pengukuran konvensional melibatkan beberapa operasi dasar. Yang pertama, penting untuk menyadari bahwa unit harus memiliki ukuran yang sama dan harus ditentukan. Anak kecil biasanya akan mengalami kesulitan memahami pentingnya menggunakan satuan ukuran yang sama. Nah, menurut Miller pada tahun 1984 menunjukkan bahwa anak-anak prasekolah antara usia 4 dan 5 tahun mengalami kesulitan menghargai bahwa ukuran potongan atau unit harus tetap konstan dalam situasi pengukuran. Seperti contoh dalam penelitian yang dilaporkan oleh Nunes dan Bryan, anak usia 5 dan 7 tahun tidak mengalami kesulitan menjawab apakah pita 7 cm atau 5 cm lebih panjang, maka anak akan menjawab dengan mudah. Namun ketika ditanya apakah pita 2 inci atau 2 cm lebih panjang, maka anak akan mengalami kebingungan karena adanya perbedaan dalam satuan. Yang kedua, unit yang dipilih harus diulang jika lebih kecil dari objek yang diukur. Nah, anak-anak prasekolah juga mengalami kesulitan memahami bahwa perubahan dalam satuan ukuran mengubah jawaban numerik satu kaki sama dengan 12 inci, tetapi mereka tidak mengubah panjang objek yang diukur. Yang ketiga, unit yang dipilih harus dibagi lagi ketika seluruh unit tidak sepenuhnya menutupi objek atau bagian yang tersisa dari suatu objek.
Seperti contoh, menurut Gasparin dan Georgid memberikan anak taman kanak-kanak 2 cangkir beras yang sama dan menyuruh mereka mengosongkan cangkir-cangkir itu dengan meletakkan sesendok nasi dan ditumpukan di atas meja menggunakan sendok makan atau sendok teh. Ketika ditanya kelompok tumpukan mana yang berisi lebih banyak nasi, maka mayoritas anak-anak memilih yang dibuat dengan sendok teh karena mengandung lebih banyak tumpukan daripada memilih kelompok yang dibuat dengan sendok makan yang memiliki tumpukan lebih sedikit tetapi lebih besar. Bagian 2 yaitu penskalaan dan proporsi. Faktor penting untuk keberhasilan dalam penggunaan peta adalah penskalaan yang terkait dengan pengukuran dan pemikiran proporsional. Penskalaan mengacu pada kemampuan untuk mengkodekan jarak dan memahami bagaimana jarak pada peta sesuai dengan jarak di dunia nyata. Sehubungan dengan penggunaan peta, anak-anak tidak hanya perlu kode lokasi di ruang angkasa, tetapi juga untuk mengakomodasi perubahan skala yang membutuhkan bentuk pengukuran. Misalnya, membandingkan jarak antara 2 lokasi pada peta dan jarak yang sesuai antara 2 lokasi di dunia nyata. Penskalaan diasumsikan melibatkan penararan proporsional dan karenanya terjadi jauh lebih belakangan dalam perkembangan, yaitu antara usia 10 dan 12 tahun. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.